ayat berikutnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka akan masuk surga? Jadi Allah berfirman, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kenapa disebutkan dengan lafaz apakah kalian mengira akan masuk surga? Ini agar kita senantiasa mengevaluasi, senantiasa introspeksi, senantiasa berbenah diri. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, ya, belum datang cobaan sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kita. Jadi kita kadang terlalu pede, insya Allah melebu suwargo. Maka Al-Quran sebutkan am hasibtum, apakah kamu mengira antat khulul jannah, akan masuk surga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana ujian yang menimpa umat sebelum kalian. Karena masuk surga ini butuh diuji. Jadi masuk surga ini butuh diuji. Bapak Ibu, kalau masuk perguruan tinggi aja diuji, masuk TK aja SD diuji, apalagi ini masuk surga. Orang masuk SD saja ada kriterianya, wajib sudah lulus TK, kriterianya pertama. Yang kedua, umur 7 tahun. Ada aturan mainnya. Ini mau masuk SD, apalagi mau masuk surga. Maka tidak hanya sekedar insya Allah aku mlebu swarga tanpa mengikuti ketentuan dan aturan mainnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun anak itu tadi istilahnya memenuhi kriteria di satu sisi, kalau tidak memenuhi kriteria di sisi yang lain, maka tidak akan diterima. Pada saat ujian wawancara, orang tuanya bilang, anak saya ini kumat-kumatan, sering kejang-kejang. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Ini ngerepoti sekolahan mangko. Maka perlu sekolah untuk yang bisa menangani kasus yang seperti itu. Misalnya sekolah yang di sana sudah siap sedia dengan perlengkapan medis misalnya, atau dengan pendamping khusus misalnya. Kalau sekolah biasa, orang tuanya ketika diwawancari, oh ini sering kejang-kejang, sering ngamuk-ngamuk, bantingi gelas, bantingi piring, tidak sadar. Kan biasanya ada pertanyaan, apakah putra-putrinya punya penyakit yang berbahaya? Oh ada, apa? Ini sering kesurupan, sering kejang-kejang. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Maka Bapak dan Saudara, kita harus memantaskan diri supaya kita bisa masuk surga. Kalau masuk SD saja, tadi itu ada ujiannya, ada wawancaranya, apalagi masuk surga. Maka di antara ujian yang menimpa umat sebelum kita adalah masathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, kelaparan, penderitaan. Termasuk banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji. Ada saudara kita di Uighur, mereka sedang diuji dengan konflik berkepanjangan. Mereka yang baru saja viral di India juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di tempat lain, ada di Palestina, ada di Suriah dan tempat-tempat lainnya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujiannya macam-macam. Setiap orang punya ujian yang berbeda-beda. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan cobaan-cobaan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah tibanya pertolongan
Allah. Jadi betapa beratnya ujian yang menimpa umat-umat terdahulu. Betapa beratnya ujian yang menimpa umat-umat terdahulu sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Jadi pertolongan Allah itu dekat. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini. Artinya kita hendaknya senantiasa introspeksi diri kita agar kita bisa meniti jejak para salafus soleh. Kita menjalankan tuntunan agama ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, oleh para salafus soleh. Apalagi kita semua sebagai umat yang jauh dari para salafus soleh, agar jangan terlalu pede. Padahal kita tidak diuji sebagaimana para pendahulu kita yang dengan ujian yang demikian berat. Maka tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surganya. Amin.